Halo teman-teman semua, saya Mr. Jansen and welcome back to my YouTube channel. Tahu nggak apa bahasa Inggrisnya ini? Atau ini? Atau ini? So in this English lesson video, I'm going to teach you some English words and phrases that you can use when you are in the kitchen. Jadi di video ini saya akan mengajar teman-teman semua beberapa kata atau kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika berada di dapur. Tepatnya saat ini kita akan belajar bikin kue kering sambil belajar bahasa Inggris. Jadi yuk ikuti pembelajarannya ya. So teman-teman, do you know what appliances I'm going to use? Peralatan apa yang akan saya pakai? Jadi appliances, peralatan, appliances. Of course, I will be using this one. Tentu saja saya akan memakai ini satu, mixer. Saya suka mainkan. Dan juga oven untuk tempat memanggangnya nanti. Here I have a blender. Saya ada blender, but I won't be using this. So I won't be using this blender. Saya tidak akan memakai blender ini. Ada juga peralatan dapur kecil lainnya yang akan dipakai. Sini ada sendok, spoon, sendok. Here I have a couple of spoons. Ada 2 sendok di sini. And also fork. Fork itu garpu. Kita belajar sedikit dulu alat-alatnya ya. Di sini ada pisau. Kebetulan tersedia di sini pisau, knife. K tidak dibunyikan ya, knife. Tapi I won't be using this. Saya tidak akan pakai ini. And I'll be using some bowls. Saya akan menggunakan beberapa mangkok. Mangkok itu bowl. Oke, itu semua yang akan dipakai. Dan teman-teman, saat hendak bikin kue atau masakan lainnya, kadang tentu lebih mudah jika kita mengikuti serangkaian instruksi atau petunjuk cara memasaknya. Dan itu ada dalam buku yang disebut buku resep makanan atau bahasa Inggrisnya recipe. Ditulis recipe tapi dibaca recipe. Itu resep. So dalam buku itu teman-teman akan menemukan bahan-bahan, bahasa Inggrisnya ingredients. Bahan-bahan apa yang akan digunakan and also the steps. Dan juga langkah-langkah steps atau instructions, petunjuk on how to make it, cara membuatnya gitu. Jadi lebih mempermudah. Dan bagusnya sekarang kalau kita pergi ke toko lalu membeli bahan makanan untuk bikin makanan atau sesuatu, di situ kadang mereka mencantumkan resepnya atau resepnya ada. Misalkan ini contohnya, saya pergi membeli chocolate chips. Saya pergi membeli chocolate chips atau choco chips dan di situ ada resepnya atau resepnya. Recipe yang akan saya gunakan untuk memandu untuk kita bikin kue. So I'll follow this recipe, these instructions, but also I will be creative. Saya juga akan kreatif untuk menambahkan bahan-bahan lain sesuai keinginan saya. Karena kue yang akan kita bikin ini adalah homemade cookies. Homemade cookies artinya kue-kue yang bikinan rumah, homemade cookies. Jadi tidak ada salahnya kalau kita juga berkreasi atau menambahkan bahan-bahan yang kita suka, ya kan? Oke, let's get started. Ayo kita mulai. So how to make chocolate chip cookies? Cara membuat chocolate chip cookies atau kue chocolate chips. So the ingredients, bahan-bahannya, ingredients. You will need flour atau terigu. Kemudian saya tambahkan nanti oatmeal bahan makanan dari oatmeal, sejenis gandum. White sugar, gula putih. Palm sugar,
palm sugar, gula aren, a little baking powder, sedikit baking powder, juga ada sedikit garam, salt, ada vanilla powder atau bubuk vanilla powder. I have egg itu telur. Here I have 2 eggs, 2 telur. You will need margarine, and saya juga akan menambahkan butter atau mentega. Ini Dutch butter, mentega dari Belanda, Dutch butter. Ini saya pikir ini bagus, aromanya bagus. Dan of course chocolate chips, tentu saja chocolate chips. Saya coba dulu coklatnya. Enak. Okay, here we go. So I will mix all the ingredients in this bowl. Saya akan mencampur semua bahan-bahan ingredients in this bowl di dalam wadah ini. First I'll take margarine. Pertama margarin. Next palm sugar. White sugar. Gula putih. So saya mixer ya. I mix. I'll add this Dutch butter. Saya tambahkan Dutch butternya atau mentega Belandanya. Sedikit saja. Kita ada spoon. Okay, now we have the cookie dough. Dough itu adonan. Cookie dough, adonan kue. Jadi selanjutnya adalah saya akan menempatkannya di atas semacam baki. Cookie sheet, namanya cookie sheet atau baking sheet. Cookie sheet atau baking sheet jadi tempat untuk menaruh dulu adonan sebelum dimasukkan ke dalam oven. Saya akan pakai sendok. Oke, kayak saya butuh 2 sendok. Kita bentuk agak bulat-bulat. I'm not very good at making cookies. Saya tidak terlalu bagus atau tidak terlalu pintar bikin kue sih. I'm not very good at making cookies, by the way. Tapi saya suka belajar. Saya suka mempraktekkan atau mencoba hal-hal baru. Saya suka bereksperimen gitu. Okay, now I'm going to put the cookies in the oven. Saya masukkan di oven. Terus di situ bake with the temperature
160 degrees Celsius. Saya akan panggang dengan temperatur 160 derajat Celcius. Temperature 160 160 degrees Celsius. 160 derajat Celcius. 160 degrees Celsius. Sudah. And I'll set the timer. Bake for 15 to 20 minutes. Saya akan set timernya 15 sampai 20 menit. Oke, kita tunggu ya. Baik, teman-teman, sambil menunggu kuenya masak, mungkin kita perlu berbagi sedikit tentang belajar bahasa Inggris ya. Saya sudah mengajar bahasa Inggris selama lebih dari 10 tahun. Dan saya senang belajar dan mengajar bahasa Inggris. Sebetulnya untuk belajar bahasa Inggris tidak hanya dari guru, dari buku-buku pelajaran di sekolah, tetapi di dekat kita, di sekitar kita, ada saja tempat untuk kita belajar bahasa Inggris. Misalnya dari menonton film, dari mendengarkan musik, berbicara sama teman, dari media sosial. Banyak sekali tempat di mana kita bisa belajar bahasa Inggris. Apalagi sekarang thanks to the internet. Terima kasih untuk internet karena betul-betul membantu kita untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Saya sendiri suka belajar bahasa Inggris sambil mengajar bahasa Inggris. Dan bahkan dari hal-hal sederhana, misalnya dari kemasan seperti ini, di situ kan kalau kita beli snack atau bahan-bahan makanan lainnya, di situ langsung ada bahasa Inggris yang bisa kita pelajari. Misalnya di sini ada bake stable. Bake stable artinya tahan panggang. Jadi bake stable, di situ kita kemudian belajar bahasa Inggris lagi. Ada ditulis di situ net weight, berat bersih. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah belajar bahasa Inggris lagi. Net weight-nya, berat bersihnya, best before, baik digunakan sebelum, see on the bottom of packaging, lihat di bagian bawah kemasan. Jadi di situ kita sudah kemudian belajar bahasa Inggris. Jadi sederhana sebenarnya. Kemudian hal penting lainnya adalah memang berani belajar untuk percaya diri berbahasa Inggris. Saya tahu ini bukan bahasa kita dan tidak semudah yang kita pikir, tetapi perlu untuk kita berusaha untuk percaya diri berbahasa Inggris untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Jadi terus semangat belajar bahasa Inggris sekalipun susah begitu. Itu yang saya alami. Manfaatkan kesempatan yang ada. Gitu. Jadi jangan juga tunggu nanti kalau sudah tahu banyak bahasa Inggris baru berani praktekkan. Praktekkan aja dari apa yang kamu tahu. Sama seperti saya guru bahasa Inggris, saya praktekkan atau saya ajarin dari apa yang saya tahu. Jadi saya terus belajar sambil mengembangkan diri, sambil berani praktekkan atau menunjukkan apa yang saya sudah tahu. Oke. Now the timer goes off. Now I'm going to take the cookies out of the oven. They look so yummy. Kelihatan enak gitu. Kita dinginkan dulu. Di sini ada cooling rack. Ini bisa disebut cooling rack atau tempat untuk mendinginkan dulu, cooling rack. Saya akan dinginkan, saya pakai sendok untuk mengambilnya dari cookie sheet atau baking sheet ya. Nih. Biar cepat dingin. So I did it, berhasil, sudah jadi kuenya.
Kita tunggu dulu dingin baru dimakan ya. Nah, ini coklat chip cookies yang saya buat. So it's time to eat. Waktunya untuk makan or try. So let's try this cookie. Yummy. Teman-teman, kalau kita berhasil bikin sesuatu lalu kita melihat hasilnya dan bahkan menikmati hasilnya, itu kita ada rasa senang tersendiri atau kepuasan tersendiri. Teman-teman bisa menyebutnya ini coklat chip cookies atau oatmeal chocolate chip cookies karena saya tadi masukkan oatmeal di dalamnya. Crunchy and yummy. Oke guys, so thank you very much for watching this video. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jadi kita sudah belajar bahasa Inggris sambil belajar bikin chocolate chip cookies bersama-sama. Semoga pembelajaran tadi menyenangkan dan membantu teman-teman untuk belajar beberapa kata baru atau kalimat-kalimat bahasa Inggris yang berkaitan dengan how to make chocolate chip cookies. Nah, saya senang bisa belajar dan mengajar bahasa Inggris untuk teman-teman semua. Semoga video-video saya bisa membantu, dan jika teman-teman atau Anda baru pertama kali menonton video saya ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga bagikan sama teman-teman yang lainnya ya. Oh ya, jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran saya berikutnya dengan topik Christmas. Jadi kita juga akan belajar some English words and phrases about Christmas. Kita akan belajar beberapa kata dan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Natal. So, teman-teman, saya mau tutup videonya dengan mencuci peralatan yang digunakan tadi. Dalam bahasa Inggris, do the washing up. Do the washing up. Mencuci piring atau peralatan-peralatan makan. So, don't forget to do the washing up. I'm going to do the washing up with the soap dengan sabun. In this sink. In this sink. Atau di wastafel ini. Bye.